Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu dengan saya Dewi di channel Dewi Qurani Official. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sifat huruf tafasyi. Nah, tapi sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk bisa membagikan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sifat huruf tafasyi ini merupakan sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Nah, jadi buat teman-teman yang belum melihat video sebelumnya mengenai pembahasan detail tentang sifat huruf atau pembagian sifat-sifat huruf, silakan ditonton terlebih dahulu ya. Nah, jadi sifat huruf tafasyi ini merupakan sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Bisa dikatakan dia sifat khusus ya. Jadi hanya huruf hijaiyah tertentu yang memiliki sifat khusus ini. Seperti itu ya. Nah, kita lihat ya sebetulnya apa sih sifat huruf tafasyi ini. Nah, secara bahasa artinya meluas. Nah, sedangkan tafasyi secara istilah itu tersebarnya suara shin dari makrosnya sehingga menabrak dinding dalam gigi-gigi atas dan bawah ya. Ini pengertian secara bahasa dan istilah. Nah, kemudian ada berapa sih huruf dari sifat tafasyi ini? Nah, di sini hanya ada satu hurufnya, yaitu shin ya, sesuai dengan pengertian secara istilah nih, tersebarnya suara shin. Nah, karena memang hurufnya hanya ada satu, yaitu shin ya. Nah, kemudian bagaimana terjadinya sifat huruf tafasyi itu? Nah, kita lihat di sini ada gambarnya. Nah, sebelum kita mengetahui prakteknya untuk sifat tafasyi ini ada kaitannya dengan makhorijul huruf shin ini. Jadi buat teman-teman yang belum melihat video tentang makhorijul huruf yang part 3, yang bagian alisan atau lidah yang khusus pada tengah lidah ya, bisa ditonton terlebih dahulu. Nah, karena makhraj dari huruf shin ini berada di bagian lisan, bagian lidah, khususnya di tengah lidah. Jadi kalau kita sudah mengetahui makhrajnya atau tempat keluarnya huruf shin ini, baru kita gabungkan dengan sifat huruf tafasyi ini. Jadi satu kesatuan ya, makhraj shin dengan sifat huruf tafasyi. Jadi kita harus mengetahui dulu ya, makhraj shin itu berada di sebelah mana atau di bagian mana, seperti itu ya. Jadi silakan tonton videonya terlebih dahulu ya mengenai makhraj huruf shin. Nah, kita bahas sedikit ya, kita bahas kembali. Nah, untuk di gambar ini ini adalah makhraj shin ya. Nah, makhraj shin itu keluar dari tengah lidah mengarah ke langit-langit atas nih. Nah, tetapi dia tidak menempel ya, tidak menempel pada langit-langit nih. Nah, sehingga dia tidak tertutup nih makhrajnya, masih ada celah atau rongga nih seperti di gambar seperti ini. Nah, karena dia tidak menempel, nah disinilah keluar tafasyi ini. Nah, kita lihat lagi ya sebelum kita bahas lebih jauh nih. Di sini ada keterangan disifati dengan tafasyi karena adanya angin atau udara yang menyebar pada mulut. Jadi intinya tafasyi itu angin atau udara yang menyebar pada mulut, tapi dia deras ya, anginnya atau udaranya itu kuat sekali, deras ya, menyebar pada seluruh mulut seperti itu ya. Nah, kita kaitkan dengan gambar di sini ya. Jadi udara atau angin yang menyebar pada mulut ini berasal dari sini nih, keluar dari karena makhrajnya tidak tertutup sempurna, angin atau udaranya keluar dari sini hingga menabrak
Nah, di sini ya menabrak dinding dalam nih, menabrak dinding dalam, gigi-gigi atas dan bawah. Nah, di sini keluarlah angin yang sangat deras ya. Tafasyi itu udara atau angin yang sangat deras ya di sini. Nah, seperti itu ya. Dan hati-hati untuk sifat huruf tafasyi ini hanya berlaku pada huruf shin ya. Karena memang hanya ada satu saja hurufnya. Jadi selain shin tidak boleh ada udara atau angin yang sangat deras, tidak boleh ya, hanya berlaku pada shin ya. Sebab banyak yang keliru, banyak yang beberapa huruf hijaiyah yang disertai dengan angin yang sangat deras. Nah, itu yang keliru ya, karena hanya berlaku pada huruf shin ya. Makanya itulah fungsinya kita mengetahui sifat-sifat huruf ya. Jadi insya Allah membantu kita agar membaca Al-Quran bisa lebih fasih lagi, insya Allah, seperti itu ya. Nah, jika kita lihat di video kemarin tentang makhorijul huruf shin, nah makhorijul huruf shin ini kan keluarnya dari tengah lidah mengarah ke langit-langit atas ya, tapi tidak sampai menempel. Nah, di situ ada keterangan lagi dengan keluarnya angin atau udara yang deras ya, di pengertian makhorijul huruf di video saya kemarin. Nah, maksudnya kenapa huruf shin itu bisa ada sambil mengeluarkan udara atau angin yang deras. Nah, ini kaitannya karena huruf shin ini mempunyai sifat tafasyi ini, oleh karenanya di makhorijul huruf memang harus disertai dengan angin atau udara yang menyebar pada mulut yang sangat deras ya, itu ya. Jadi ada korelasinya ya, ada hubungan antara makhorijul huruf shin dengan sifat tafasyi ini, seperti itu ya. Nah, di sini ada contoh untuk kita lebih jelas lagi. Nah, jadi berlaku ya semua harokat. Di sini saya ambil harokat fathah, di sini kasroh, ini dhammah, dan di sini sukun. Jadi semua berlaku, semua harokat ya pada huruf shin itu harus ada tafasyinya, sifat tafasyi. Nah, yang pertama kita baca ya, syafa'ah. Nah, sya ya harus ada angin yang menyebar, syafa'ah. Nah, kemudian ghasyiyah, nah, syu'uba. Nah, kemudian yang terakhir ada sukun ya, wahum la yash'urun, Nah, seperti itu ya. Alhamdulillah, cukup sekian pembahasan sifat huruf tafasyi. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.